Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya semua hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita sudah berada pada tema 4 ya. Hari ini kita sudah masuk ke tema 4 yang berjudul Sehat itu Penting. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa persiapan juga buku catatan kalian untuk mencatat hal-hal yang penting dari video pembelajaran hari ini. Jika sudah siap semua, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Subtema yang pertama berjudul Peredaran Darahku Sehat. Di sini judulnya organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Yang pertama, alat atau sistem peredaran darah kita terdiri atas darah, jantung, dan pembuluh darah. 2. Ada 2 sistem transportasi pada manusia, yaitu yang pertama adalah peredaran darah dan peredaran limfa atau getah bening. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Darah berfungsi yang pertama sebagai alat pengangkut sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke alat ekskresi. Alat ekskresi itu seperti kulit ya, akan mengeluarkan keringat dari tubuh kita. Kemudian yang B, menjaga agar suhu tubuh tetap sehingga kita tidak mudah kepanasan ataupun kedinginan. C, mengedarkan air dan getah bening ke seluruh tubuh. D, membentuk antibodi berupa sel darah putih. E, mengatur keseimbangan asam basa. Berikut ini ada gambar jantung dan pembuluh darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Jadi yang memompa darah di tubuh kita itu adalah si jantung ya. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 ruang serambi dan 2 ruang bilik. Serambi disebut juga dengan atrium, sedangkan bilik disebut juga dengan ventrikel. Masuk kita ke pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Ada 3 jenis pembuluh darah, yaitu pembuluh nadi, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Next, kita masuk ke bagian-bagian jantung. Tadi jantung itu terdiri atas 4 ruang ya nak ya. 4 ruang itu terdiri atas dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri. Kita lihat yang pertama, serambi kanan. Serambi kanan ini berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan O2 atau oksigen dari paru-paru. Lanjut kita ke bilik kanan ya. Bilik kanan ini berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Sedangkan bilik kiri ya berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan oksigen atau CO2 atau O2 ke seluruh tubuh. Nah, berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran. Yang pertama ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kita masuk yang pertama dulu ya, peredaran darah besar. Peredaran darah besar ini diawali dari masuk bilik kanan, kemudian ke kapiler seluruh tubuh, selanjutnya masuk ke vena atas dan bawah, baru ke serambi kanan. Nah, di sini ada gambarnya ya. Nih yang pertama, kemudian ke seluruh tubuh ya. Baru masuk ke serambi kanan ya. Next, kita masuk ke peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil diawali dari masuknya darah ke bilik kanan, kemudian ke arteri paru-paru, kemudian baru masuk ke paru-paru, vena paru-paru, dan terakhir ke serambi kiri. Nih anak ya, dilihat dari bilik kanan ke arteri paru-paru, kemudian masuk ke paru-paru, nah baru ke vena paru-paru dan ke serambi kiri. Selanjutnya di sini ada tentang fungsi darah ya. Seperti kita ketahui bersama, darah itu berupa cairan memang ya. Tetapi apabila dilihat dari mikroskop, itu darah memiliki macam-macam sel ya. Ada yang dinamakan sel darah merah, sel darah putih, plasma darah, dan juga keping darah. Kita bahas yang pertama adalah sel darah merah ya. Sel darah merah ini berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh.
Kemudian ada sel darah putih berfungsi untuk membasmi kuman atau membunuh kuman bakteri, virus ya yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada plasma darah. Plasma darah ini berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Yang terakhir ada keping darah. Keping darah berfungsi menutup luka supaya luka kita cepat kering ya. Selanjutnya ada tentang sistem portae. Sebelum masuk kembali ke jantung, terlebih dahulu darah masuk ke dalam suatu organ yang disebut dengan sistem portae. Pada mamalia dan manusia hanya terdapat satu sistem portae, yaitu portae hepatika. Yang kedua ada tentang sistem imunitas atau kekebalan tubuh pada manusia. Sel darah putih ini bertanggung jawab dalam respon kekebalan tubuh kita. Jika ada zat asing, kuman, bakteri, virus masuk ke dalam tubuh, beberapa leukosit atau sel darah putih ini, leukosit disebut juga dengan sel darah putih ya, dia akan membuat antibodi dalam tubuh kita. Pengertian antibodi adalah protein sederhana atau gemaglobulin yang dihasilkan oleh limfosit atau larut ke dalam plasma darah sebagai reaksi terhadap serangan suatu gen. Ada dua macam kekebalan tubuh. Yang pertama ada kekebalan aktif dan ada kekebalan pasif. Nah, nanti dibagi lagi ya. Ada contohnya ada kekebalan aktif buatan dan kekebalan aktif alami. Begitu juga dengan kekebalan pasif ya. Nanti ada dibagi lagi. Ada kekebalan pasif buatan dan juga kekebalan pasif alamiah. Kita masuk yang pertama kekebalan aktif ya. Pengertian kekebalan aktif adalah kekebalan tubuh yang diperoleh karena tubuh membuat antibodinya sendiri. Ya, kekebalan tubuh ini meliputi ada kekebalan aktif buatan yaitu melalui vaksinasi ketika masih bayi. Walaupun belum terkena penyakit itu ya, bayi ini wajib divaksinasi karena nanti semakin besar dia menginjak usia anak-anak, remaja bahkan orang tua, nah itu nanti baru akan terbuat antibodi dalam tubuhnya ya. Selain ada kekebalan aktif buatan, ada juga kekebalan aktif alami. Nah, ini diperoleh dari seseorang yang telah sembuh dari sakitnya. Jadi dia sudah mempunyai kekebalan tubuh yang alami. Yang kedua ada kekebalan pasif. Pengertiannya adalah kekebalan yang terjadi bukan karena tubuh membuat antibodi sendiri ya. Kekebalan ini meliputi ada kekebalan pasif buatan. Ini biasanya antibodi disuntikan ketika kita sakit. Misalnya kita sakit tetanus nih, amit-amit ya. Kita sakit tetanus, kemudian mau nggak mau kita diberikan vaksin ya, suntikan anti tetanus. Nah, kemudian dari vaksin tersebut yang bisa membunuh kuman-kuman ataupun bakteri-bakteri penyebab tetanus tersebut. Itu namanya kekebalan pasif buatan. Ketika sakit baru diberikan obat melalui suntikan, itu namanya kekebalan aktif buatan. Kekebalan pasif buatan. Sedangkan kekebalan pasif alamiah ini biasanya kekebalannya sudah diperoleh dari ibu selama mengandung ya, atau kekebalannya diperoleh dari ibu selama di dalam kandungan. Nah, biasanya kekebalan pasif ini bersifat sementara ya. Selanjutnya ada peredaran darah dan fungsinya. Siapa yang tahu gambar apa ini? Iya, benar, pintar. Gambar belalang, gambar serangga ya. Serangga ini memiliki sistem peredaran darah terbuka. Serangga juga memiliki jantung dan pembuluh darah. Struktur jantung pada serangga masih sederhana, sehingga disebut juga jantung pembuluh. Next, gambar apa ini? Iya, pintar, gambar ikan ya. Ikannya lucu, warna kuning. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung ikan memiliki dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Kalau manusia tadi punya 4 ruang ya, 2 serambi dan 2 bilik kalau manusia. Kalau ikan punyanya 2 ruang doang, ya, 1 serambi dan 1 bilik. Kita lihat di sini, bilik pada ikan memompa darah ke arah insang untuk mengambil O2 atau oksigen lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan serambi kemudian menerima CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh. Next, kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia tentang pantun. Di kelas 4, pasti kalian sudah belajar tentang pantun ya. Pantun pengertiannya merupakan salah satu seni merangkai kata.
Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun ini memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Nah, bacalah pantun berikut ini. Pakai nada ya. Bermain di taman dengan akur. Bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, pada pantun ini baris pertama dan kedua disebut dengan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Berikut ini adalah ciri-ciri dan jenis-jenis pantun ya. Ciri-ciri pantun tuh ada 4. Yang pertama, bersajak ABAB ya. Kemudian yang kedua, terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Yang ketiga, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat, ada 2 bagian yaitu sampiran dan isi. Nah, di bawah ini adalah menjelaskan isi pantun, maksud dari pantun tersebut. Sebelumnya kita harus baca dulu ya pantunnya supaya kita bisa tahu isinya apa. Bawa paku dan juga palu, digunakan untuk membuat pagar. Olahraga rutin sangat perlu. Tubuh jadi kuat dan bugar. Baris pertama dan kedua pada pantun dinamakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat dinamakan isi. Nah, isi ini atau makna pantun di atas adalah, nah isinya ini nih, berolahraga itu penting ya. Berolahraga itu harus rutin ya, agar tubuh menjadi kuat dan bugar. Lanjut kita ke pelajaran SBDP, ada tentang tangga nada mayor dan minor. Nah, perbedaannya sekarang dilihat. Untuk lagu bertangga nada mayor biasanya dinyanyikan dengan riang gembira, penuh semangat. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, memiliki interval 1-1,5, 1-1-1,5. Sedangkan lagu bertangga nada minor biasanya dinyanyikan dengan hikmat, ya, bersifat sedih, ya, agak lambat temponya ya. Nah, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Memiliki pola interval 1,5, 1-1,5, 1-1. Berikut ini ada contoh lagu bertangga nada mayor dan minor. Kita mulai dari lagu bertangga nada mayor dulu ya. Contoh lagu bertangga nada mayor yang pertama ada Hari Merdeka. Kemudian yang kedua ada Gundul-Gundul Pacul. Ketiga ada Naik Beca. Keempat Indonesia Raya. Kelima Manuk Dadali. Kemudian ada Naik Delman, Garuda Pancasila, Lir Ilir, Cicak-cicak di dinding. Nah, semua lagu bertangga nada mayor ini bersifat semangat, ya. Lanjut kita ke contoh lagu bertangga nada minor, yaitu ada Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga, Bubui Bulan, Boleh Lebo, Syukur, Apuse. Nah, lagu-lagu bertangga nada minor ini biasanya bersifat hikmat, sedih, atau bertempo agak lambat. Next, kita ke pelajaran PPKN tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kalian pasti sudah hafal ya, pengertian hak itu adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Contohnya, hak memiliki tubuh yang sehat, ya, hak mendapatkan pendidikan, ya. Kemudian ada hak mengeluarkan pendapat dan lain-lain. Sedangkan pengertian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Contoh kewajiban yaitu misalnya menjaga kesehatan tubuh, menjaga kebersihan sekolah, menjaga kebersihan rumah, ya, mengerjakan tugas, itu ya contoh kewajiban. Next kita ke tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atas perilaku yang telah kita lakukan, ya. Kalau kita tidak mau dicubit, kita jangan mencubit, ya. Contoh tanggung jawab yang pertama, makan makanan sehat dan bergizi serta olahraga teratur ini bermanfaat bagi tubuh kita ya, agar tubuh menjadi sehat dan kuat. Selanjutnya muatan pelajaran IPS tentang pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Ada 3 jenis interaksi sosial yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada interaksi antar individu. Ya, contohnya misalnya ada dokter dengan pasien ya. Kemudian yang kedua interaksi individu dengan kelompok
Satu orang dengan beberapa orang. Contohnya Miss Novi sebagai guru dengan kalian sebagai murid ya, banyak siswanya, nah itu dengan kelompok. Selanjutnya ada juga interaksi kelompok dengan kelompok. Misalnya Miss Novi membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok 5 orang, 5 orang. Nah itu interaksi kelompok dengan kelompok. Nah selanjutnya Miss Novi akan beritahu gambar tentang interaksi sosial. Gambar yang pertama, ini adalah contoh interaksi antar individu. Individunya berarti orang dengan orang ya, satu orang dengan satu orang, yaitu dokter dengan pasien. Nah, berikut ini adalah contoh interaksi individu dengan kelompok. Misalnya ada satu orang sedang membacakan puisi, sedangkan kelompok siswa yang lain sedang mendengarkan. Atau di sini yang di depan adalah Pak Guru, Bu Guru. Nah, kalian sebagai siswanya, muridnya yang menyimak pelajaran. Itu contohnya interaksi individu dengan kelompok. Next ada contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, ini ada lomba ya. Lomba tarik tambang kelompok A dan kelompok B. Nah, contohnya interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, ayo sebutkan jenis interaksi gambar di berikut ini. Ini contoh interaksi apa? Ya, ini adalah contoh interaksi antar individu ya, beragam suku, bangsa, budaya, ya nak ya. Baik, untuk hari ini kita cukupkan saja ya. Jangan lupa catat hal-hal penting dari hari ini. Simak terus video pembelajaran. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Semangat belajarnya ya. Jangan lupa kerjakan tugas. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.